mempunyai kehendak yang kedua kali, ya. Itu yang dinamakan martabat alam uluwiyah. Artinya alam yang mengetahui uluwiyah, yaitu kelebihannya di dalam jagat yang lebar ini. Datangnya jagat yang lebar, yaitu adanya bumi dan langit. Hakikat artinya solat, ya, solat haji, yaitu penambah roh yang tidak ada putusnya menghadap kepada Allah, begitu. Itulah solat yang diterima. Itu yang dimaksudkan dengan solat doim. Solat doim itu adalah, atau solat doimun itu adalah solat yang tiada berkeputusan walau sehembus nafas, walau sedejut jantung. Bagaimana cara pelaksanaannya? Sehari-harinya kita, siang maupun malam, harus diingatkan semua itu adalah harus beserta Allah dalam gerak-gerik tingkah laku perbuatan, harus beserta Allah. Nah, itu. Karena ingatlah holawala yang ada pada diri zahir ini, yang dikatakan sifat, bahwa sifat itu tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh sang empunya penggerak, dalam arti Allah. Begitu. 4, ya. Makrifat artinya solat ismul, ya. Solat ismul aulim, yaitu penambah rasa keadaannya Allah. Nah, penambah rasa keadaannya Allah. Inilah yang dinamakan martabat 9 ilmu hakikat. Makrifat, ilmu hakikat, martabat 9 juga. Nah, itu martabatnya 9 juga. Martabat Rasulullah, ya. Martabat Rasulullah. Ketika awang-awung, yaitu bumi dan langit, belum ada, apakah yang ada? Nah, ketika bumi dan langit ini belum ada, apakah yang ada? Junum mukawiyah namanya, ya. Junum mukawiyah namanya. Junum artinya nyawa. Mulka artinya muka, ya. Artinya, atau kalau istilah bahasa Jawanya rai, ya. Rai atau muka. Nah, itu. Wiyah artinya jagat yang lebar. Nah, wiyah itu artinya jagat yang luas ini. Itu yang disebut dengan wiyah. Siapakah yang berdiri di dalam jagat yang lebar? Nah, siapa yang berdiri? Siapa yang ada di sana, di dalam jagat yang lebar? Ialah Tuhan atau Allah, ya. Allah tentu. Karena pengkajian jati diri kita ini adalah mentauhidkan segala sesuatu yang ada tetap menjadi satu di dalam Allah. Itu Tuhan yang Maha Kuasa yang berdiri di alam atau jagat semesta ini. Sebelumnya ada bumi dan langit dan lain sebagainya. Nah, itu. Hidup itu menambahkan kekuasaan. Duduknya ada di ubun-ubun. Duduknya ada di ubun-ubun atau di rambut, ya. Nah, itu duduknya. Hidup itu dihakikatkan, yaitu kemuliaan Rasulullah. Nah, kemuliaan Rasulullah itulah yang disebut dengan rahasia, yaitu rahasianya Allah. Yang menjadi rahasia di dalam diri ini adalah Allah sebenarnya. Maka disebut dengan Rasulullah, itu adalah rasanya Allah, dalam arti Allah yang merasakan. Begitu. 2, ya. Martabat maklumat namanya. Artinya suksomo, sukmo, begitu, ya. Tapi di sini mengatakan suksomo, maka kita akan ikuti dengan bahasa suksomo, bahasa terdahulu, ya. Maka disingkat menjadi sukma. Yang mendiami maklum, itu yang
suksomo, yang mendiami maklum. Itu yang diketahui. Ketahuan suksomo itu kehendak, jadi belum ada kehendaknya, tetapi masih maklum saja. Masih pengetahuan saja maksudnya. Siapakah yang berdiri di dalam maklum suksomo? Siapa yang berdiri di dalam maklum suksomo? Yaitu Allah, tentu sekali tidak ada lain. Supaya semua itu menjadi tauhid, menjadi ahad, menjadi esa, menjadi satu, menjadi tunggal di dalam Allah. Begitu. Yang berdiri di dalam maklum suksomo adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Begitu saja ya. Tuhan dengan Allah sama ya. Cuma kalau Allah itu adalah nama zatnya, maka lebih sempurna kita mengatakan Allah. Nah itu. Kalau Tuhan itu ya panggilan umum ya. Orang mana saja dari segala pelosok, segala penjuru, semua itu memanggil Tuhan. Nah itu. Tapi kalau kita menyebutnya adalah Allah, sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi kelebihannya karena nama zatnya Allah itu adalah Allah, maka sebagai amalan kita adalah Allah. Nah itu, seperti itulah caranya ya. Hidup kita sebelumnya ada bumi dan langit dan seterusnya. Hidup itu mencakup kuasanya dari duduknya ada di keketek. Ada di keketek ini. Keketek kita ini tempat duduknya maksudnya. Sempurnanya pada kukumu. Dan lagi hidup itu yaitu mengingatkan sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artinya di sini ya, sempurnanya kenyataan Allah di dalam diri maksudnya. Martabat maklumat namanya. Artinya belum mempunyai kehendak, tetapi masih mengetahui dan ketahuan genapnya Adam. Nah itu. Siapakah yang berdiri ada di alam maklumat? Yang berdiri adalah hidup kita yang amat suci. Nah, hidup yang amat suci, dialah yang berdiri. Yang berdiri adalah hidup kita yang amat suci. Sebelumnya ada bumi dan langit serta seterusnya. Hidup itu menerangkan kuasanya diri. Nah, kita ini bisa berkuasa, tapi bukan kita yang mampu dan bisa berkuasa, tidak lain adalah atas kehendak Allah. Begitu. Duduknya ada di pusar ya, dan sempurnanya pada kulitmu, yaitu tetapnya Rasulullah. Nah, itu tetapnya rasa Allah maksudnya. Coba contoh ya, kalau kita dicubit ada rasa sakit, kalau kita ditusuk ada rasa sakit. Itulah yang disebut dengan Rasulullah atau rasa Allah. Allah yang merasakan, begitu saja intinya ya. Martabat Adam artinya idapi, wujud. Wujud Adam itu wujudnya sendiri. Nah itu, wujud Adam itu adalah wujudnya sendiri. Siapakah yang dimaksudkan di sini? Tentu sekali adalah wujudnya Allah, begitu. Jadi belum mempunyai kehendak, ya. Dikatakan di sini belum mempunyai kehendak, belum bisa apa-apa maksudnya. Tetapi masih Adam. Dari itu disebut permulaan yang tidak ada di dalam idapi atau wujud idapi. Nah itu, yang berdiri di dalam Adam idapi atau yang wujud idapi, yaitulah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah maksudnya yang berdiri di dalam Adam.
atau Allah yang berdiri ada di dalam diri sendiri. Kenyataan itu adalah kenyataannya Allah. Kebenarannya itu adalah kebenarannya Allah yang ada di dalam diri kita. Maksudnya yang batin, begitu. Maka jangan sampai kita tidak mampu dan tidak bisa membedakan antara zahir dan batin. Kalau yang zahir ini ya tidak mampu dan tidak bisa apa-apa, huwa ta'ilah kecuali Allah. Semua itu adalah atas kehendak Allah, atas pergerakan Allah. Begitu maksudnya. Yaitu hidup kita. Sebelumnya ada bumi dan langit. Serta seterusnya. Hidup itu tidak ada penghabisannya. Duduknya ada di mata kita. Nah itu. Ada di mata kita, yaitu pandangan maksudnya di sini ya. Sempurnanya ada di darah. Itu. Sempurnanya ada di darah kita. Begitu. Ternyata hamba dengan Tuhan yang dinamakan nafi isbat, itulah sempurnanya mati di dalam hidup, yaitu adanya Rasulullah, adanya rasa Allah. Nah, itu maksudnya. Martabat alif muntili ya namanya. Martabat alif muntili namanya. Allah yang tegak berdiri maksudnya di sini. Muntili artinya pokoknya pengharapan. Allah maksudnya ya. Alif artinya berdiri, yaitu tegak berdirinya Allah. Begitu saja. Muntili, oleh dia jadi namanya berdiri sendiri, tidak ada yang mendirikan. Nah itu tegak berdiri dengan sendiri maksudnya. Dan siapakah yang berdiri di dalam alif muntili? Yang berdiri di dalam alif muntili yaitu Tuhan atau Allah yang maha kuasa. Nah, itu Allah yang tegak berdiri di dalam diri sendiri, maupun yang berdiri sendiri di alam ini adalah Allah. Maka tauhidkanlah ia menjadi satu, menjadi ahad di dalam Allah. Yang berdiri di dalam alif muntili yaitu Tuhan yang maha kuasa ya. Itulah hidup kita sebelumnya ada bumi dan langit. Hidup itu tidak boleh mati karena masih bersama kehendak. Selalu berkehendak ya. Selalu berkehendak yaitu kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Karena ingatlah holawala yang ada pada jasad ini ya, pada kita zahir ini maksudnya. Duduknya ada dikehendakkan, sempurnanya ada di daging kita. Nah itu sempurnanya ada di daging kita. Alif itu wujud yang paling suci, ialah namanya Rasulullah. Nah itu namanya Rasulullah. Mempunyai kehendak satu kali, itu namanya martabat johar awal. Namanya mempunyai kehendak satu kali maksudnya. Itu namanya martabat johar awal. Johar artinya benda ya, atau sesuatu. Awal artinya yang lebih dahulu, yang duluan maksudnya, Allah yang duluan ya. Sinarnya benda yang baik atau murni itu ke sana kemari, yang yaitu adanya alam ini semua. Nah, itu yaitu adanya alam ini semua. Begitu. Siapakah yang berdiri di dalam johar awal? Yang berdiri di dalam johar awal itu yaitu Tuhan yang maha kuasa. Itulah hidup kita sebelumnya ada bumi dan langit. Begitu. Serta seterusnya. Johar itu bertempat ada di pucuknya hidup ya.
Johar itu bertempat ada di pucuknya hidup, di tulang kita. Hidup kita. Hidup itu berkuasa, berkelimput, meliputi maksudnya, mengetahui semua alam. Mengetahui semua alam. Memuji siang dan malam, itulah yang dinamakan keanugerahan hidup tiada permulaan, dan itulah yang dinamakan penerimaan Rasulullah. Nah, itu mempunyai kehendak yang kedua kali, ya. Itu yang dinamakan martabat alam. Martabat alam, ya. Uluwiyah artinya alam yang mengetahui uluwiyah, yaitu kelebihannya di dalam jagat yang lebar ini. Datangnya jagat yang lebar, yaitu adanya bumi dan langit. Adanya bumi dan langit. Timur, barat, utara, selatan, ya. Itu di bawah, di atas, serta di tengah-tengah, semua maksudnya di sini. Siapakah yang berdiri di alam uluwiyah? Yang berdiri di dalam uluwiyah, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah hidup kita. Nah, itu. Sebelumnya ada bumi dan langit, serta seterusnya. Hidup itu mengadakan diam atau hening. Duduknya ada di pucuk ucapan, dan sempurnanya ada di dalam sumsum. Itulah adanya Rasulullah. Begitu. Martabat Akian Sabita artinya Akian ialah tetap hidup. Sabitah artinya tetap mati. Jadi dikatakan tetap karena menetapkan mati, dan hidup kita yaitu adanya lautan, gunung, kali, dan lain sebagainya, ya. Itu tetap adalah bulu, kuku, kulit, darah, tulang, sumsum, urat, dan lain-lainnya. Siapakah yang berdiri di alam Akian Sabita? Yang berdiri di dalam Akian Sabita yaitu yang Maha Kuasa. Tetap semua itu kembali kepada Allah, ya. Itu hidup kita. Sebelumnya ada bumi dan langit, serta seterusnya, dan hidupnya Akian Sabita itulah ada kuasa. Ada kuasa, ya. Kuasanya rasa dan kuasanya kehendak. Begitu. Sempurnanya ada di urat. Duduknya ada di sulbi, yaitu tempatnya Rasulullah. Nah, itu. Sempurnanya kehendak itu dinamakan martabat Adam. Martabat Adam perempuan, ya. Adam artinya ada, perempuan artinya genap. Artinya perempuan itu genap, ya. Namanya sendiri-sendiri, yaitu merah, hitam, putih, kuning, dan lain sebagainya. Itu kalau di sendiri-sendiri namanya, kalau dipisah-pisahkan maksudnya. Adanya tetap, tidak dengan diperbuat, melainkan genap dari sendiri. Nah, itu. Siapakah yang berdiri di dalam Adam?
Nah, siapa yang ada di dalam Adam, maksudnya di sini ya, perempuan itu. Nah itu. Yang berdiri di dalam Adam, perempuan sebenarnya. Yaitu yang maha kuasa. Nah itu. Itulah hidup kita sebelumnya ada bumi dan langit. Serta seterusnya. Hidupnya Adam perempuan, ya. Hidupnya Adam itu adalah perempuan, bukan yang berwujud, bukan yang nyata ini yang dimaksudkan, melainkan hidup yang berkuasa. Nah, itu hidup yang berkuasa. Semuanya ada di dalam utek dan isi di dalam perut kita ini. Itulah yang dinamakan hakikatnya Rasulullah. Nah itulah yang dinamakan hakikatnya Rasulullah. Demikianlah uraian demi uraian yang mampu kami ungkapkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita selalu dan selalu tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita ini tidak pernah jauh dengan Allah, karena barang siapa yang merasa jauh dengan Allah maka sesungguhnya ia tidak akan berjumpa dengan Allah. Maka dalam kehendak kita, dalam cara kita, corak cara kita sehari-hari ini harus bekerja beserta Allah ya. Kalau semua itu tidak bekerja beserta Allah, berarti belum sah pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, belum sah ia marifat kepada Allah, belum sah ia merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perkataan yang selip, yang kurang bisa dipahami, ya renungkan dulu baik-baik, ya hayati dulu baik-baik. Jika ada perkataan yang kurang baik, perkiraan kita buanglah jauh-jauh. Mana yang baiknya kita ambil hikmahnya itu. Dan kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.